Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Oke, pada video ini kita akan bahas mengenai sifat-sifat daun yang harus diperhatikan, di mana dalam video ini kita penekanan pada bangun atau bentuk dari helaian daun. Sebelumnya pada video yang lain kita sudah bahas bahwa struktur dari daun itu ada pelepah, kemudian tangkai, dan juga helaian. Nah, helaian ini merupakan bagian yang paling penting bagi tumbuhan bagi daun karena aktivitas metabolisme terjadinya pada helaian daun. Nah, untuk bangun atau bentuk daun, di sini kita akan bahas satu persatu di mana untuk penggolongan daun berdasarkan letak bagian yang terlebar. Jadi sebelum kita menentukan bangun dari daun, kita tentukan dulu bagian yang terlebar dari daun. Jadi caranya, tarik bagian ujung daun ke bagian pangkal, kemudian lipat, dan di sana kita bisa lihat bagian yang paling lebar itu sebelah mana. Jadi untuk batasnya, kita tentukan bahwa ada bagian dari garis tengah daun, atau bagian tengah daun. Kemudian dari sana nanti kita lihat apakah bagian terlebarnya di bagian atas daun, berarti dekat ke ujung, atau di bagian bawah dari tengah helaian daun, atau dekat ke bagian pangkal, atau tidak ada bagian yang terlebar. Kita bahas yang pertama untuk bagian yang terlebar terdapat kira-kira di tengah helaian daun. Jadi bagian terlebarnya ini di bagian tengah. Nah, untuk tipe yang seperti ini, di sini ada 5 jenis tipe bangun daun. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menentukan atau mengukur perbandingan antara panjang dengan lebar dari helaian daun. Jika perbandingan lebar dengan panjangnya 1:1 atau sama besar, maka bangunnya adalah bulat atau bundar. Kemudian yang kedua, bangun perisai. Ini jika perbandingan antara lebar dengan panjang 1:1, artinya bangunnya ini sama bulat, tapi pada bagian tengah helaian daun ini terdapat adanya tangkai. Jadi tangkainya ini menusuk bagian tengah helaian daun. Jadi kalau biasanya tangkai daun itu di bagian tepi, ini di bagian tengah. Maka bangunnya berubah menjadi bangun perisai. Ini contohnya pada daun teratai dan juga pada daun jarak. Kemudian yang ketiga, jorong itu jika panjang dan lebar perbandingannya 1,5 sampai 2:1. Jadi kalau lebarnya 1, panjangnya 2 atau 1,5, maka bangunnya adalah jorong. Kemudian jika perbandingannya 2,5 sampai 3:1, maka bangunnya menjadi memanjang. Kemudian jika perbandingan antara panjang dengan lebarnya 3/5 maka bangunnya adalah bangun lancet. Jadi bangun lancet ini biasanya lebih panjang daripada bangun yang lainnya ketika bagian terlebarnya ini di tengah helaian daun. Nah, jadi yang pertama ini bahas untuk bagian yang terlebar terdapat di tengah helaian daun. Nah, ini contoh bangun perisai. Jadi di bagian tengahnya itu tertanam tangkai. Nah, kemudian ini yang lanceolatus atau yang perbandingannya bisa 5:1. Kemudian ini yang perbandingannya 3,5. Kemudian untuk yang kedua, bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah helaian daun. Maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah melihat di bagian pangkal apakah pangkal daunnya bertoreh atau tidak. Jadi ketika kita melihat pangkal daunnya bertoreh atau tidak. Jika pangkal daunnya tidak bertoreh, maka kemungkinan bangun daun yang pertama adalah bangun bulat telur atau ovatus. Contohnya ini pada Hibiscus rosasinensis atau kembang sepatu, kemudian juga pada Capsicum protescens atau pada cabai rawit.
Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu bangun segitiga atau triangularis. Contohnya ini pada Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Kemudian yang ketiga, bangun delta atau deltoidus. Ini contohnya pada Antigona leptopus. Dan yang keempat, bangun belah ketupat atau rhomboides. Contohnya ini pada Phasaricus erosus atau pada bengkuang. Nah, ini contoh untuk bangun bulat telur pada kembang sepatu, kemudian bangun segitiga pada bunga pukul 4, kemudian bangun delta, dan juga belah ketupat. Nah, ini belah ketupat ini pada bengkuang. Kemudian, jika daun yang terlebar di bawah tengah layan daun, ternyata pangkal daunnya bertoreh atau berlekuk, maka kemungkinan bangun yang terbentuk adalah yang pertama bangun jantung atau chordatus. Contohnya ini pada Hibiscus tiliaceus atau pada waru. Kemudian bangun ginjal atau kerinjal, reniformis. Ini contohnya pada Centella asiatica atau pada pegagan atau antanan. Kemudian bangun anak panah, Sagittatus pada Sagittaria saggitifolia. Kemudian bangun tombak kepada Monocoria haslata, dan juga yang bertelinga ini pada Sonchus asper. Nah, ini bangun jantung, kemudian bangun ginjal. Bangun jantung ini pada waru, kemudian bangun ginjal ini pada Centella atau pada pegagan. Kemudian ini bangun anak panah, bangun tombak, dan ini yang bertelinga. Jadi itu yang kedua, jika bagian tengah layan daun berada di yang terlebar berada di bawah tengah layan daun, maka lihat lekuk atau tidak. Kemudian bagian yang ketiga, jika bagian yang terlebar terdapat di tengah atau terdapat di atas tengah layan daun, artinya bagian yang terlebarnya ini lebih dekat ke bagian ujung daun, maka bangun yang mungkin terbentuk adalah obovatus atau bangun bulat telur sungsang, kebalikan dari bulat telur. Kemudian bangun jantung sungsang atau jantung terbalik atau obchordatus. Contohnya ini pada Oxalis corniculata. Kemudian bangun segitiga terbalik atau bangun pasak pada Marsilea crenata. Kemudian bangun sudip atau bangun spatel, solet atau spatula, spatulatus. Contohnya ini pada Elephantopus caber atau juga bisa pada Ravanusa typhus atau pada lobak. Nah, ini pada Malicara cauchi, bangun bulat telur sungsang. Kemudian bangun jantung terbalik atau obchordatus. Kemudian bangun segitiga terbalik. Dan juga bangun spatel atau spatulatus. Kemudian yang keempat, jika tidak ada bagian yang terlebar atau dari pangkal sampai ujung ukurannya relatif sama, maka kemungkinan bangun daun yang pertama adalah bangun garis atau linearis. Contohnya ini pada rumput. Kemudian bangun pita, contohnya pada jagung. Kemudian bangun pedang pada agave sisalana, kemudian juga agave santala. Kemudian bangun paku atau dabus subulatus ini pada Araucaria Cunninghami, dan juga bangun jarum yaitu pada Pinus mercusi. Nah, kita lihat ini bangun garis pada rumput-rumputan, kemudian bangun pita pada jagung, kemudian bangun pedang pada agave, bangun paku ini pada Araucaria Cunninghami, kemudian ini bangun jarum pada Pinus mercusi. Oke, jadi itu bangun daun yang kemungkinan terbentuk, di mana untuk menentukannya, saya ulangi, yaitu menentukan bagian yang terlebar dari helaian daun, apakah di bawah tengah helaian daun
Apakah di tengah laian daun, apakah di atas tengah laian daun, atau bahkan mungkin tidak ada bagian terlebar dari pangkal sampai ke ujung. Nah, jika bagian yang terlebar di tengah laian daun, maka tentukan dengan membandingkan antara ukuran panjang dengan lebar. Jika bagian yang terlebar berada di bawah tengah laian daun, maka lihat daunnya bagian pangkal berlekuk atau tidak. Oke, demikian untuk penjelasan tentang bangun daun. Kita akan jumpa lagi di pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.